Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ice Phoenix Snowflower Ribbon adalah senjata yang sangat unik, mirip dengan cambuk, namun juga sangat berbeda dengan cambuk. Beberapa kualitas istimewanya bahkan lebih unik. Ling Yun telah bertarung dalam banyak pertandingan sebelumnya, tapi ini masih pertama kalinya dia menemukan senjata jenis pita ini. Meskipun dia tahu bahwa keterikatan adalah salah satu metode serangan intinya, Ling Yun sama sekali tidak menyangka bahwa kecepatan keterjeratannya sebenarnya begitu cepat. Semburan kekuatan besar yang hampir tak tertahankan tiba-tiba mengalir dari tangannya, dan saat dia lengah, pedang Yuan surgawi langsung terjerat dari tangannya. Meski Ling Yun kaget, dia tidak panik. Dia mundur ke belakang seperti kilat, menghindari serangan Ice Phoenix Snowflower Ribbon, dan mengulurkan telapak tangannya saat niat pedang tersalurkan. Pedang Yuan surgawi yang terjerat dengan cepat lolos setelah beberapa saat berjuang keras di dalam Ice Phoenix Snowflower Ribbon, dan terbang kembali ke tangannya dengan sendirinya. Pedang surgawi dari petir ekstrim. Dengan ayunan pedang Yuan, terdengar ledakan petir yang memekakkan telinga dan lebih dari 100 garis cahaya pedang menyerang ke arah Xia Qingyue seolah-olah itu adalah kecemerlangan petir. Pita bunga salju Phoenix S berubah dari serangan ke pertahanan saat itu berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi dan mencegat semua sinar pedang petir. Namun, serangan terakhir Ling Yun juga menusuknya pada saat ini seperti guntur yang menggelegar. Sinar pedang yang tampaknya bersembunyi di dalam celah di angkasa, langsung mengarah ke celah kecil yang dihasilkan oleh pita bunga salju Phoenix S dalam tariannya. Menghadapi serangan pedang berbahaya ini, pita bunga salju Phoenix S yang lentur seperti ular, tiba-tiba melesat keluar, dan langsung bertabrakan dengan pedang Yuan surgawi. Bersamaan dengan suara yang memekakkan telinga, pita bunga salju Ice Phoenix menemui jalan buntu dengan pedang Yuan surgawi begitu saja. Pita panjang yang awalnya selembut sutra, tampak seolah-olah telah berubah menjadi baja halus yang tak tergoyahkan pada saat ini, sesaat, dan sepenuhnya memblokir serangan pedang yang dipenuhi dengan niat pedang Ling Yun. Bang! Saat teratai es meledak, Xia Qingyue dan Ling Yun keduanya terlempar ke belakang secara bersamaan. Xia Qingyue mendarat dengan anggun, tetapi ketika Ling Yun mendarat, lapisan es tebal menutupi kedua lengannya. Alisnya bergerak-gerak sebelum akhirnya dia menghilangkan embun beku dengan sedikit usaha. Dia kemudian melihat pita panjang dan seputih salju itu dengan tatapan yang sangat heran. Itu jelas hanya pita panjang, bagaimana bisa berubah menjadi sekuat pedang? Untuk benar-benar bisa menggunakan pita bunga salju Phoenix S yang paling sulit dikendalikan, dengan begitu bebas bagaimana ini mungkin? Ling Yuefeng berseru kaget tak terkendali. Jika dia tahu bahwa hanya 1 tahun sejak Xia Qingyue pertama kali bersentuhan dengan Ice Phoenix Snowflower Ribbon, tidak pasti apakah dia akan langsung pingsan karena shock atau tidak. Sebagian jiwa es Phoenix tersegel di dalam pita bunga salju Ice Phoenix, dan sangat sulit dikendalikan. Nyonya Asgard telah menggunakan waktu selama 30 tahun atau lebih, sebelum dia dapat menampilkan 100% kekuatannya. Namun Qingyue hanya membutuhkan waktu 1 tahun, dan sudah bisa menunjukkan hampir 70% kekuatannya. Praktis mustahil bagi orang lain dengan kemampuan komprehensif seperti ini untuk muncul di Asgard kita, bahkan setelah ribuan tahun. Chu Yueli memperhatikan saat dia memuji. Pedang Yuan surgawi adalah senjata mendalam langit, pita bunga salju Phoenix S juga merupakan senjata mendalam langit. Namun ada juga perbedaan antara senjata mendalam langit, pedang tanpa batas dari Villa Pedang Surgawi adalah senjata mendalam langit tingkat tinggi, dan pedang Yuan surgawi serta pedang yang surgawi kira-kira berada pada tingkat menengah. Namun, pita bunga salju Phoenix S adalah senjata mendalam langit bermutu tinggi yang asli. Hanya dengan melihat kemahiran dalam menggunakan senjatanya, Xia Qingyue tampaknya tidak kalah melawan Ling Yun,
yang telah menerima pedang Yuan Surgawi 3 tahun yang lalu. Jadi, dalam hal senjata, Xia Qingyue memiliki keunggulan absolut. Setelah beberapa putaran pertukaran sebelumnya, Ling Yun juga samar-samar menyadari hal ini. Namun, dia sama sekali tidak takut dengan perbedaan senjata. Apa yang benar-benar mengejutkannya adalah fakta bahwa fondasi kekuatan Xia Tiyue sebenarnya tidak kalah dengannya. Hahaha. Dengan raungan keras, bagian putih di mata Ling Yun dengan cepat menarik kembali. Di dalam pupil yang membesar, 2 siluet pedang terlihat. Semua maksud pedang di tubuhnya disulap tanpa kendali, dan cukup kuat hingga hampir menjadi padat. Sekilas, seolah-olah ada sekelompok api transparan yang membakar sekujur tubuhnya. Pedang Ling Yun menyerang, membawa badai siluet pedang yang menutupi langit. Perubahan kekuatan pedang Lin Yun juga membuat alis tipis Xia Qingyue bergerak. Pita bunga salju Phoenix Es menari-nari di udara, dan gelombang aura dingin yang menusuk tulang menyelimuti langit Ling Yun yang menutupi fatamorgana pedang. Penghalang energi dalam yang dibuat secara pribadi oleh Ling Wugu langsung retak saat energi dalam mereka berbenturan. Pada saat ini, kedua ahli hebat dari alam mendalam bumi ini akhirnya dan benar-benar memulai duel kekuatan penuh mereka. Pedang itu seperti aliran cahaya dan halilintar, namun pitanya terkadang seperti kabut, terkadang sekuat es yang dalam, terkadang kusut, tersapu, tertusuk, dan terpotong, namun semua transformasi ini dengan mudah menari-nari di tangan Xia Qingyue tanpa sedikit pun kejanggalan. Jika orang biasa menghadapi senjata semacam ini untuk pertama kalinya, mereka pasti akan terpesona dan tidak akan mampu mengikutinya. Tapi Ling Yun tetaplah Ling Yun, meskipun skill pedangnya tampak seperti serangan yang menekan, pada kenyataannya, itu semua hanyalah tipuan. Bertahan sambil berpura-pura menyerang, dia menggunakan mata dan kesadarannya untuk menangkap berbagai transformasi Ice Phoenix Snowflower Ribbon secara keseluruhan. Setelah lebih dari 300 serangan pedang, dia telah beradaptasi dengannya, dan beralih dari bertahan ke menyerang. Setiap serangan pedang ditujukan pada bukaan Ice Phoenix Snowflower Ribbon. Saat cahaya pedang menyala, lebih dari 10 garis tanda dalam muncul di tanah datar. Pita bunga salju Ice Phoenix dengan lembut membelai tanah. Namun justru tindakan belayan yang tampak lembut dan lembut inilah yang menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Sebuah celah memanjang dengan aura dingin yang menakjubkan dengan kecepatan ekstrim, dan hanya berhenti ketika mencapai kaki Ling Wugu, membuatnya berturut-turut mundur dengan panik. Ling Yun melompat dan bergerak di udara. Setiap langkah yang dia ambil, angin puyuh pedang akan muncul. Ketika dia sampai di Xia Qingyue, lebih dari 30 angin puyuh bilah pedang menyapu ke arah Xia Qingyue dari berbagai arah, dan di dalam setiap angin puyuh bilah pedang, terdapat beberapa puluh sinar pedang yang tersembunyi. Ling Yun datang dari depan, dan puluhan angin puyuh pedang datang dari sekitarnya, adalah situasi putus asa yang membuat empedu seseorang terasa dingin. Ekspresi Xia Qingyue terlihat tenang dan tak tergoyahkan. Saat pita bunga salju Phoenix Es menari dengan anggun, teratai raksasa berwarna biru muda mekar di bawah kakinya dengan kemegahan yang tak tertandingi. Penjara teratai es. 12 kelopak bunga berwarna biru muda bersaing untuk mekar, dan menampilkan kecemerlangan yang mempesona seperti langit berbintang. Tapi kali ini, teratai es yang sangat besar ini tidak digunakan untuk menyerang atau bertahan, dan malah menghancurkan dirinya sendiri. Kristal es yang menutupi langit terbang dengan padat dan berbenturan dengan sinar pedang. Kristal es menghancurkan balok pedang, dan balok pedang juga menghancurkan kristal es. Di dalam badai teratai es dan bilah pedang yang kacau, pedang Yuan Surgawi dan pita bunga salju Phoenix Es juga saling bersilangan seperti hujan badai yang dahsyat. Lambat laun, kerumunan orang tidak bisa lagi melihat sosok pedang Yuan Surgawi dan pita bunga salju Phoenix Es, dan pada akhirnya, bahkan Ling Yun dan Xia Qingyue hanya bisa melihat bayangan kedua orang tersebut yang bergeser dengan kecepatan ekstrim, hanya suara intens dari tabrakan,
serta kristal es dan sinar pedang yang menutupi langit, tetap ada tanpa henti. Lebih dari separuh SWOT Discourse Arena, seluruh area seluas 330 meter sepenuhnya diselimuti oleh balok pedang dan kristal es. Bahkan Ling Wugu terpaksa mundur 330 meter jauhnya. Penonton di sekitar telah menjadi terpana karena menonton, dan beberapa senior telah dengan cepat membangun penghalang energi yang besar di depan kursi untuk mencegah amukan dan penyebaran energi yang tiba-tiba melukai para murid sektoral muda. Melihat pertarungan sengit di SWOT Discourse Arena, keterkejutan di hati mereka tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Apakah ini benar-benar pertarungan antara dua pemuda? Bagaimana mungkin pertarungan sebesar ini terjadi antara dua pemuda? Di kursi keluarga Kekaisaran Blue Wind, Qin Wuxiang juga menatap dengan mata terbelalak. Memikirkan kembali kekuatannya sendiri ketika dia berusia 20 tahun, dia menghela nafas dan bergumam. Pastinya keduanya akan menjadi puncak Kekaisaran Angin Biru di masa depan, terutama Xia Qingyue ini, terlebih lagi, tidak akan ada bandingannya. Ekspresi Ling Yuefeng menjadi semakin serius. Dia awalnya berpikir bahwa karena dia juga berada di alam mendalam bumi tingkat ketiga, Ling Yun seharusnya memiliki keunggulan absolut karena mendominasi orang lain dengan pangkat yang sama semudah mengangkat tangan untuknya. Namun, dia duduk di sana dan melihat Ling Yun mengeluarkan kekuatan penuhnya sedikit demi sedikit, namun masih belum bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun. Tiba-tiba, rasa cemas muncul di hatinya. Karena dari situasi pertarungan seperti ini, mustahil baginya untuk tidak memikirkan kemungkinan. Itu kemungkinan kekalahan Ling Yun. Namun jika Ling Yun juga kalah, maka ia akan terhenti di semifinal seperti Ling Jie, dan kedua bersaudara itu masing-masing akan menduduki peringkat ketiga dan keempat. Peringkat kekuatan mereka juga akan turun ke posisi ketiga. Villa Pedang Surgawi miliknya yang merupakan kekuatan nomor satu di Kekaisaran Angin Biru, supremasi nomor satu yang tidak pernah tergoyahkan dalam sejarah, hanya akan menempati posisi ketiga dalam turnamen pemeringkatan ini. Bahkan tidak mempertahankan posisi kedua. Sepanjang sejarah Heavenly Sword Villa, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi prestise dan ketenaran Heavenly Sword Villa, ini akan menjadi serangan yang sangat berat. Selain itu, hadiah tempat pertama dalam sesi turnamen pemeringkatan ini, Dragon Scale Armor, adalah hadiah luar biasa yang dibawa Ling Kun dari Mighty Heaven Sword Region untuk diberikan kepada Heavenly Sword Villa. Alasan mengapa itu digunakan sebagai harta karun peringkat pertama turnamen peringkat ini, juga hanya tipuan. Karena sebelum turnamen, mereka, serta semua orang, sepenuhnya yakin bahwa tempat pertama turnamen peringkat ini pasti milik Ling Yun, tanpa kecuali orang lain. Dengan demikian, Dragon Scale Armor tidak hanya akan kembali ke Villa Pedang Surgawi mereka pada akhirnya, tetapi juga akan menampilkan kekayaan luar biasa di Villa Pedang Surgawi miliknya. Jika Ling Yun kalah, Dragon Scale Armor ini juga akan jatuh ke tangan orang lain. Tidak peduli hasil apa yang terjadi, itu semua adalah hasil yang tidak dapat diterima oleh Villa Pedang Surgawi. Melihat reaksi Ling Yuefeng, Suan Yuan Yufeng menghibur, "Yuefeng, jangan khawatir. Jangan lupa, Linger masih belum menggunakan pedang roh klon. Setelah pedang roh klon digunakan, Xia Qingyue pasti tidak akan memiliki kemungkinan untuk menang. Pedang absolut kekuatan surga, alam semesta." Cahaya pedang berwarna cian dengan ganas melonjak di atas pedang Yuan Surgawi, dan meluas hingga 60 meter jauhnya. Melihat dari jauh, seolah-olah Ling Yun sedang memegang pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 60 meter dan lebar 1,5 meter. Kedua tangan Ling Yun terangkat ke atas, dan cahaya pedang berwarna cian menghantam Xia Qingyue seperti pedang penghakiman surga. Di tengah kebisingan yang sangat besar, jurang besar dan tak berdasar yang panjangnya lebih dari 300 meter dan lebar 5 kaki pecah di SWOT Discourse Arena, dengan keras membagi SWOT Course Arena menjadi dua.
Tapi Xia King Yue sudah muncul jauh di udara entah kapan. Roh es perlahan melayang di sekitar tubuhnya saat serpihan salju jatuh dengan lembut dari atas. Pada awalnya, kepingan salju jarang terjadi, tetapi setelah itu, jumlahnya semakin bertambah. Angin sedingin es juga perlahan mulai bertiup. Pada akhirnya, angin dan salju menyatu menjadi badai salju yang tak terbatas dan mengalir deras. Ini adalah tahap ke-6 seni awan beku, doa alam salju surgawi. Ling Yuefeng menjadi pucat karena terkejut. Dari pengetahuannya, Chu Yuechan tua yang setengah melangkah ke alam kaisar mendalam, juga baru mencapai tahap ini. Meskipun bakat Xia Tiyue sangat mencengangkan, bahkan jika bakatnya lebih besar lagi, bagaimana mungkin dia bisa mencapai tahap ke-6 seni awan beku dengan kekuatan besar di alam mendalam bumi tingkat ketiga? Ini tidak ada hubungannya ke bakat, dan sebaliknya harus dikendalikan oleh hukum paling mendasar dari kekuatan yang mendalam. Kekuatan semacam ini sudah tidak lagi seperti kekuatan mendalam yang sederhana, dan lebih seperti kekuatan alam yang tidak dapat disangkal. Serpihan salju itu tampak lembut dan halus, namun energi dingin dan kekuatan destruktif yang mengerikan tersembunyi di dalam setiap serpihan. Ling Yun dengan cepat mundur ke belakang, tetapi masih terkurung dalam badai salju yang luar biasa. Lampu pedangnya bergerak seperti kilat dan membelah badai salju dengan kecepatan ekstrim saat dia dengan kuat menahan serangan yang pada dasarnya tidak termasuk dalam level alam mendalam bumi. Dan pada saat ini, garis cahaya putih tiba-tiba muncul di depan tubuhnya. Meskipun dia menyadarinya, mustahil baginya, yang sedang bertahan melawan salju surgawi, untuk mempertimbangkannya, dan dadanya disentuh ringan oleh pita bunga salju Phoenix Es. Ling Yun menyemprotkan seteguk darah segar, yang ditaburkan ke kepingan salju putih bersih. Dan di saat yang sama, dia juga meminjam kekuatan serangan langsung yang dia terima untuk melarikan diri ke belakang. Jauh dari serangan badai salju yang dahsyat. Setelah terjatuh lebih dari 10 kali di udara, dia mendarat dengan keras di tanah dengan satu lutut dengan pedang Yuan surgawi sebagai penopangnya dan terengah-engah dari mulutnya. Ling Yuefeng berdiri dengan suara, "Wus." Dengan genggaman telapak tangannya, pedang yang surgawi di tangan Ling Jie tersedot ke dalam tangannya, dan kemudian terlempar ke arah Ling Yun. "Yuner, tangkap pedangnya." Ling Yun mengangkat kepalanya, dan perjuangan yang menyakitkan melintas di matanya. Namun, dia masih mengulurkan tangannya dan menangkap pedang celestial yang tatapannya juga sekali lagi mendapatkan kembali resolusinya. Ketika Ling Jie menghadapi Yun Ce sebelumnya, pertunjukan dukungan pedang Ling Yun dilakukan. Dan sekarang, skenario yang sama terjadi pada Ling Yun. Seluruh SWOT Discourse Arena terdiam, dan tidak ada yang melontarkan ejekan apapun. Karena siapapun akan mengerti bahwa dalam pertempuran ini, Heavenly Sword Villa sama sekali tidak boleh kalah. Jika mereka membiarkan kekuatan dan supremasi nomor satu yang bermartabat di Blue Wind dikurangi menjadi yang ketiga, tidak diragukan lagi akan sangat disayangkan bahwa Heavenly Sword Villa tidak dapat dihapuskan untuk generasi mendatang. Tentu saja, mustahil bagi Ling Yun untuk tidak memahami hal ini. Jadi, meskipun menggunakan pedang ganda akan melukai harga diri dan martabatnya, dia tetap tidak menolak dibandingkan dengan prestise Villa Pedang Surgawi, martabat pribadinya sama sekali tidak penting. Dia harus memenangkan pertarungan ini. Dengan pedang Yuan Surgawi di tangan kirinya, yang surgawi di tangan kanannya, Ling Yun perlahan berdiri. Tangannya yang menggenggam pedang yang surgawi juga perlahan terlepas. Namun anehnya pedang yang surgawi yang kehilangan genggamannya tidak jatuh, dan malah melayang di sana. Kedua tangan Ling Yun tergenggam di depannya, saat cahaya eksentrik yang setajam sinar pedang muncul di matanya. Di sekeliling tubuhnya, ada juga semburan pancaran energi mendalam berwarna abu-abu terang. Pedang, roh, doppelganger. Bayangan ilusi tiba-tiba muncul di belakang pedang celestial yang mengikuti gumaman rendah Ling Yun,
energi yang dalam di seluruh tubuhnya melonjak, dan bayangan ini dengan cepat membeku. Terakhir, itu benar-benar berubah menjadi gambaran seseorang yang sama sekali tidak terasa seperti ilusi. Ia mengenakan pakaian yang sama dengan Ling Yun, memiliki bentuk tubuh yang sama dengan Ling Yun, dan bahkan penampilan serta tatapannya pun sepenuhnya sama. Dia mengulurkan tangannya untuk menggenggam pedang yang surgawi di depannya, dan pada saat itu, gelombang energi pedang yang tidak dapat disangkal dan sepenuhnya sama dengan milik Ling Yun dilepaskan. Dua Ling Yun berdiri bersama, dan selain pedang di tangannya, tidak ada perbedaan yang bisa dibayangkan di antara mereka. Rahang Yun Ce sedikit turun, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Ini, ilusi. Sisa-sisa bayangan. Salah. Jika itu adalah ilusi, keberadaan sesuatu seperti energi pedang, sama sekali tidak mungkin, namun itu jelas melepaskan energi pedang yang tidak kalah dengan Ling Yun sedikit pun. Itu seperti Ling Yun asli lainnya. Dua Ling Yun. Seluruh penonton tercengang, terutama para praktisi muda, mata mereka terbuka lebih lebar dari mata sapi. Keterampilan apa ini? Bagaimana keterampilan yang tak terbayangkan seperti ini bisa ada di dunia? Itu bisa dibilang seperti trik sulap. Bahkan praktisi dengan kekuatan paling rendah pun dapat merasakan bahwa energi pedang dari Ling Yun kedua tidak kalah dengan Ling Yun yang asli. Ini adalah roh pedang klon. Itu adalah keterampilan niat pedang khusus yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah mencapai pemahaman sempurna tentang niat pedang, dan berada di puncak alam ini. Qin Wuxiang berkata sambil alisnya tenggelam, roh pedang klon ini terbentuk dari niat pedang Ling Yun. Tidak hanya tidak akan mengurangi kekuatan Ling Yun sendiri, ia juga akan memiliki energi dan keterampilan mendalam yang sama dengan Ling Yun, sehingga akan dianggap sebagai entitas yang sama sekali berbeda dan sepenuhnya sama dengan Ling Yun. Namun, roh pedang doppelganger akan sangat membebani pikirannya. Ketika roh pedang klon menghilang, Ling Yun pasti akan menjadi sangat kelelahan, namun, dengan niat pedang Ling Yun, roh pedang klon ini akan bertahan setidaknya selama 8 jam. Dalam jangka waktu itu, Xia Qingyue akan menghadapi setara dengan dua Ling Yun. Satu Ling Yun sudah sangat menakutkan. Dua dari dia, jangankan 1/8 jam, akan sangat sulit bagi Xia Qingyue untuk bertahan selama 60 napas. Saat Qin Wuxiang sedang berbicara, pedang Yuan milik Ling Yun telah menembus dengan anggun. Tampaknya membelah ruang angkasa, dan bahkan jika ada gunung di depan, pedang itu sudah cukup untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Pita putih Xia Qingyue berkibar dan bergerak maju menghadap pedang Yuan surgawi. Setelah ledakan keras, bayangan pedang dan bayangan putih saling bertabrakan, dan suara mengerikan seperti guntur dan kilat terdengar secara bersamaan. Saat ini, Ling Yun yang lain telah berputar di belakang Xia Qingyue, dan pedang yang surgawi menusuk dengan energi pedang dengan keganasan yang sama. Selain dengan menggunakan cara yang tidak konvensional, energi mendalam Xia Qingyue hanya akan cukup untuk menyamai Ling Yun. Menggunakan kekuatan yang melampaui norma pasti akan memakan banyak waktu, dan bukanlah sesuatu yang bisa sering dilepaskan. Xia Qingyue bisa melawan satu Ling Yun, tapi jelas tidak mampu menandingi dua Ling Yun. Teratai es meledak, dan Xia Qingyue dengan cepat bergeser, tetapi kedua Ling Yun mengikutinya seperti bayangan. Dua pedang mendalam langit, satu cian dan oranye lainnya, terjalin bersama untuk membentuk dua jaring pedang besar, mengunci Xia Qingyue dengan kuat di dalamnya. Awalnya, kekuatan pedang Yuan surgawi dan pedang yang surgawi sudah saling melengkapi. Kini setelah manusia dan pedang berpadu secara harmonis, kekuatan kombinasi ini tidak sesederhana hanya digandakan. Seluruh arena wacana pedang bergetar hebat dan retakan jaring laba-laba besar mulai muncul pada platform batu di bawahnya. Banyak teratai es bermekaran di samping Xia Qingyue, namun mereka akan langsung hancur menjadi debu oleh energi pedang cian dan oranye. Perlahan-lahan,
Teratai es yang tidak terlalu menyerang muncul seiring dengan meningkatnya teratai es yang bertahan, hingga akhirnya, semua teratai es terkonsentrasi pada pertahanan. Pita bunga salju Phoenix es juga berada dalam kondisi pertahanan penuh dan terbang dengan cepat di sekitar Xia Qingyue, menahan energi pedang yang terus-menerus dari kedua pedang. Meski begitu, dia masih dikelilingi oleh bahaya, dan dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh Ling Yun. Saya tidak pernah berpikir bahwa Ling Yun sebenarnya sudah bisa menggunakan roh pedang klon, kakak perempuan. Saya ingat itu juga karena Ling Yuefeng telah menggunakan trik pedang roh cloning yang aneh ini untuk menyebabkan Anda dikalahkan tahun itu. Chu Yueli dengan ringan berbicara perlahan dengan ekspresi dingin. Meskipun Xia Qingyue sudah berada dalam posisi yang sangat dirugikan, dia tetap tidak merasa cemas sama sekali. Wajah Chu Yue-chan sedingin es, dan dia tidak menjawab. Chu Yueli menutup matanya dan mengaktifkan transmisi suara roh. Qingyue, sepertinya tidak ada pilihan lain. Aktifkan domain. Saya percaya bahwa setelah Nyonya mengetahui bahwa Ling Yun mampu memanfaatkan pedang roh doppelganger, dia tidak akan menyalahkan Anda karena mengaktifkan domain. Pergerakan Xia Qingyue, yang telah melakukan yang terbaik untuk bertahan melawan kedua Ling Yun, menjadi lamban. Tiba-tiba, roh es di sekitar tubuhnya melayang, dan penjara teratai es yang sangat besar meledak di bawah kakinya, menyebabkan kedua Ling Yun mundur pada saat yang bersamaan. Kedua Ling Yun mundur 30 meter, lalu mendekat lagi dengan kecepatan kilat. Namun pada saat itu, cahaya biru es tiba-tiba terlepas dari tubuh Xia Qingyue. Dia menutup kedua matanya, ekspresinya setenang salju. Saat dia membuka tangannya perlahan, rambut panjangnya yang hitam pekat melayang tanpa angin, dan gelombang angin dingin yang menggigit tiba-tiba bersiul dari kubah biru surga. Domain beku, awan. Nyanyian rendah dan lembut perlahan keluar dari bibirnya. Dalam sepersekian detik, seolah-olah dunia tiba-tiba berubah. Udara dalam jarak 300 meter yang mengelilinginya berubah menjadi lapisan es dalam sekejap. Di domain biru es yang luas ini, udaranya sedingin api penyucian. Es dan embun beku memenuhi langit saat jatuh. Uap di udara juga dengan cepat memadat menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya, membentuk lapisan putih bersih yang semakin tebal setiap detiknya. Pergerakan kedua Ling Yun berhenti secara bersamaan saat lapisan es mulai mengeras dengan cepat di seluruh tubuh mereka. Kejutan mendalam terlihat di wajah mereka. Ini. Domain. Tanpa menunggu teriakan kaget Ling Yuefeng, Suan Yuan Yufeng mencengkeram tangan Ling Yuefeng dan tanpa sadar berteriak. Warna kulit Ling Kun juga berubah dalam hitungan detik. Setelah keterkejutannya berlalu, dia diam-diam bergumam, ini benar-benar layak disebut, 9 tubuh sangat indah yang tidak memedulikan peraturan. Apakah, domain? Itu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Domain. Bukankah itu kekuatan kaisar? Tapi ini jelas merupakan kekuatan sebuah domain. Dan itu adalah domain yang sepenuhnya terbentuk. Kali ini, tidak hanya praktisi muda, tetapi bahkan para tetua pun tercengang. Domain, bagi para praktisi muda, terlalu jauh untuk dijangkau, dan bagi para tetua ini, mereka dengan jelas dan mendalam mengetahui konsep domain, dan kekuatan semacam ini masih menjadi tujuan akhir yang mereka kejar sepanjang hidupnya. Domain, Ling Wugu menatap dunia biru es di depannya, terkesima. Di tengah keterkejutannya, wajahnya menjadi kaku. Sampai hari ini, dia berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam langit, dan kemungkinan untuk masuk ke alam kaisar mendalam di masa hidupnya sangat kecil. Dan untuk sepenuhnya memanfaatkan sebuah domain, adalah bukti kekuatan kaisar. Tapi baginya, semua ini hanyalah mimpi yang tidak bisa tercapai, namun, mimpinya ini, sebenarnya telah sepenuhnya muncul di tubuh seorang gadis berusia 17 tahun. Kekuatan Frozen Cloud Domain milik Xia Tiyue pasti tidak bisa dibandingkan dengan saat pertama kali digunakan oleh Chu Yue-chan, namun kelengkapannya jauh melampaui itu.
Lagi pula, yang paling bisa digunakan oleh Chu Yue-chan, yang saat itu sudah setengah langkah memasuki alam mendalam kaisar, hanya setengah dari domain awan beku, sedangkan milik Xia Tiyue sudah sepenuhnya lengkap. Di dalam Frozen Cloud Domain, salju sedingin es yang berterbangan, embun beku, kabut, dan angin, semuanya telah diubah menjadi menguntungkan bagi elemen Xia Qingyue, dan pada saat yang sama, itu membatasi Ling Yun secara luas dalam semua aspek. Rasa dingin yang mengerikan menusuk tulang, dan bahkan menyebabkan tulang Ling Yun bergetar. Langit dipenuhi angin dan salju, dan kabut dingin menghalangi pandangannya. Pada awalnya, dia masih mampu menahannya dengan susah payah, tapi lambat laun, tubuhnya mulai mengeras, baik itu kecepatan tubuhnya atau kecepatan pedangnya, kecepatannya, keduanya menurun tajam, dan bahkan kekuatan pedangnya melemah seolah-olah itu juga telah membeku. Semua sinar pedang Ling Yun telah langsung membeku di udara, dan lapisan es tebal bahkan telah menyebar ke pedang celestial Yuan dan Yang. Dunia di dalam Frozen Cloud Domain mirip dengan neraka yang membekukan, dan jika seseorang tidak memiliki domain dengan intensitas yang sama untuk melawannya, mereka harus menanggung rasa sakit yang terus-menerus di penjara es. Untuk Ling Yun, yang berada di tingkat ketiga dari alam mendalam bumi, apalagi dua di antaranya, bahkan jika ada 10, atau 100, dia tetap tidak dapat membuat domain yang sebenarnya. Saat dia tercengang dan bingung, tanpa disadari lapisan es tebal telah mengeras di bawah kaki dan dadanya. Pita bunga salju Phoenix es datang menyerang dari udara, tapi tubuhnya yang mengeras tidak lagi mengindahkan apa yang diinginkannya, dan gerakannya sangat lambat. Dengan ledakan keras, lapisan es di dadanya hancur berkeping-keping. Xia Qingyue tidak menahan diri sama sekali dalam serangan ini, menyebabkan Ling Yun terlempar jauh, terbang lurus sejauh 30 meter, sebelum mendarat di luar domain awan beku. Ling Yun jatuh dengan keras ke tanah. Dalam sepersekian detik setelah dia menyentuh tanah, roh pedang doppelganger miliknya lenyap, dan pedang yang surgawi juga jatuh tanpa daya. Saat berada di domain awan beku, tubuhnya tidak hanya dibekukan, tetapi juga kekuatan besarnya. Jadi ketika dia menerima serangan itu, pertahanan energinya yang dalam sangat lemah. Pukulan yang satu ini, telah membuatnya menderita luka batin yang sangat parah. Ditambah lagi, energi jiwanya rusak parah akibat disipasi roh pedang doppelganger. Dunia di depan matanya adalah lautan kekacauan. Tubuhnya meronta, namun pada akhirnya dia tidak mampu berdiri. "Kamu, Tuan Villa Muda," Ling Wugu bergegas untuk membantu Ling Yun berdiri. Saat dia menyentuhnya, dia menemukan bahwa tubuhnya sedingin balok es. "Aku menyerah." Perlahan membuka matanya, Ling Yun mengucapkan dua kata yang dia pikir tidak akan pernah dia ucapkan sepanjang hidupnya dengan susah payah. Setelah itu, kepalanya menunduk dan dia pingsan. Awalnya, dia berbagi pusat perhatian dengan Xia Qingyue, tetapi setelah memanfaatkan pedang roh doppelganger, dia menjadi lebih unggul. Namun, saat Xia Qingyue melepaskan domain awan beku, dia menderita kekalahan telak dalam sekejap mata. Karena itu telah melampaui hukum dasar energi yang mendalam. Itu adalah kekuatan yang seharusnya tidak muncul di alam mendalam bumi. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawannya sama sekali. Ling Yuefeng dengan sedih kembali ke tempat duduknya, lalu menarik napas panjang sebelum menutup matanya dalam diam. Saat Frozen Cloud Domain muncul, dia tahu bahwa Ling Yun telah kalah, dan Heavenly Sword Villa telah kalah, bahkan tidak ada sedikit pun harapan untuk sebuah kebetulan. Dia jelas-jelas hanya seorang praktisi alam mendalam bumi. Bagaimana dia bisa, Ling Yuefeng bergumam pelan dan putus asa. Bahkan hingga saat ini, dia masih belum bisa menerima apa yang baru saja dilihat semua orang yang hadir dengan mata kepala sendiri. Ling Yun telah kebobolan, Xia Tiyue dari Frozen Cloud Asgard adalah pemenangnya, dan akan memasuki pertarungan terakhir besok. Ling Wugu berdiri, dan dengan suara penuh rasa sakit,
mengumumkan hasil pertempuran yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun. Ling Yun telah kalah. Tanpa diduga, Ling Yun lah yang kalah. Mereka tidak dapat membayangkan betapa besarnya keributan yang akan terjadi di Kekaisaran Angin Biru jika berita mengenai hasil ini tersebar. Dan jika berita bahwa praktisi yang hanya berada di alam mendalam bumi ini dapat memanfaatkan domain menyebar, itu akan mengejutkan, tidak diragukan lagi, itu akan mengejutkan seluruh benua langit yang mendalam. Di antara orang-orang kuat yang setengah langkah ke alam mendalam kaisar, beberapa orang yang sangat diberkahi bisa dengan paksa mencoba menggunakan domain yang tidak lengkap, namun tidak pernah ada orang yang bisa memanfaatkan domain di alam mendalam bumi, dan terutama domain yang lengkap pada saat itu. Domain biru es perlahan-lahan menghilang, dan di bawah keterkejutan dan tatapan tidak percaya semua orang, Xia Qingyue melayang turun dari langit. Ketika dia mendarat, tubuhnya bergetar lembut dan dadanya yang menjulang tinggi juga naik dan turun. Terlebih lagi, kulitnya putih tidak normal. Hasil dari melepaskan sesuatu milik alam kaisar mendalam dengan hanya kekuatan di alam mendalam bumi, siapapun akan tahu betapa besar dampak yang akan menimpanya. Pada puncaknya, pesona Frozen Cloud yang cantik ini hampir tidak bisa bertahan maksimal 20 napas waktu. Sebuah batu besar sekali lagi didirikan di tengah Sword Discourse Arena, dan di atasnya, dua orang yang akan berkompetisi di final besok ditampilkan. Yun Ce dari keluarga Kekaisaran Blue Wind versus Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard.